Ciri hubungan yang toksik. Saya mau share 3 ciri hubungan yang sehat. Yang pertama, hubungan yang sehat itu menyegarkan jiwa. Pernah gak sih capek banget gitu, stres banget, kayak lelah banget jiwa kita. Dan ketika kita ngumpul sama teman-teman yang nyenengin, teman-teman yang nguatin kita gitu, setelah ketemu mereka tuh kayak seger banget gitu. Dari capek itu jadi semangat lagi gitu. Nah, hubungan yang sehat adalah hubungan yang menyegarkan jiwa. Yang kedua, mempertajam. Hubungan yang sehat itu mempertajam hidup kita. Hidup kita jadi produktif. Contoh, tadinya kita tuh going nowhere, ngerjain ini dan itu. Tapi lewat hubungan, teman kita kasih tahu kita, lu harusnya udah ngerjain ini aja gitu. Udah harusnya lu jangan ngerjain ini itu. Nah, hubungan yang sehat itu mempertajam kita, membuat hidup kita produktif, mempertajam cara pikir kita gitu. Yang ketiga, hubungan yang sehat itu mengarahkan, membuat kita jadi lebih baik, mengarahkan hidup kita ke arah yang lebih baik. Nah, coba uji hubungan yang Anda miliki saat ini. Apakah orang-orang di sekitarmu, komunitasmu, orang yang kamu sering ngumpul, ngopi bareng, ngobrol, curhat, itu pertama menyegarkan jiwa, mempertajam pemikiranmu, membuat hidupmu produktif, membuat hidupmu dibangun. Yang ketiga, apakah mereka mengarahkan kamu ke tempat yang lebih baik? Banyak orang pacaran, hidupnya bukan jadi lebih baik, tapi malah jadi lebih tidak baik. Ada orang yang married, bukannya jadi lebih baik, malah lebih nggak baik. Nah, pastikan dalam pertemanan kita ngumpulnya sama orang-orang yang selalu membawa hidup kita jadi lebih baik. Hubungan yang toksik, balik lagi ke pergaulan yang toksik. Sebaliknya dari hubungan yang sehat, ada hubungan yang toksik. 3 tanda. Yang pertama, melelahkan jiwa. Kalau yang sehat menyegarkan, kalau ini melemahkan, ya. Pergaulan yang toksik itu melemahkan kita, jadi beban. Yang kedua, pergaulan yang toksik itu ciri-cirinya mencelakakan, bukannya mempertajam, tapi malah mencelakakan kita. Yang ketiga, menyesatkan. Bukannya membawa kita ke tempat yang lebih baik, tapi malah menyesatkan kita. Mazmur 1 ayat 1. Kita baca sama-sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Coba perhatiin ayat ini. Mazmur 1 ayat 1. Dikatakan berbahagialah orang yang ada 3. Yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini bicara pergaulan lagi gitu. Kalau teman-teman kita orang-orang fasik, orang-orang yang cuma tahu firman tapi nggak menghidupi kebenaran, ya. Fasik itu orang-orang yang nggak kenal Tuhan gitu. Orang-orang yang nggak hidup dalam kebenaran. Nah, jangan sampai kita berjalan menurut nasihat mereka. Bayangin kalau kita ngumpulnya sama orang-orang fasik. Ketika kita punya masalah, kita datang sama mereka, nasihat mereka yang kita dengar. Nah, kalau kita mau berbahagia, kalau hidup kita mau happy, kata firman Tuhan, kita pastikan kita nggak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Pastiin kita nggak ngumpul sama orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Dan yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, teman-teman yang kamu suka nongkrong itu yang kayak gimana? Firman Tuhan bilang ini, kalau lu mau happy, kalau mau bahagia, jangan duduk sama tukang-tukang gosip. Saya ingin share 3 poin terakhir. Hubungan yang jadi beban itu yang kayak gimana? Hubungan yang toksik, yang pertama tuh hubungan yang jadi beban. Amsal 22 ayat 24 bilang gini, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. 25, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Apa maksudnya? Teman tuh punya pengaruh dalam hidup kita. Ketika kita bergaul dengan mereka, kita akan jadi seperti mereka. Itu maksud firman Tuhan. Jangan sampai kita biasa dengan tingkah laku mereka dan memasang jerat bagi diri kita sendiri. Artinya gini, kalau kita bergaul sama orang-orang yang cepat marah, seorang pemarah, lekas gusar, terus aja kita bergaul dengan kelompok yang seperti ini, kita akan jadi seperti mereka. Kenapa hubungan ini jadi beban? Emang enak deket sama orang yang tukang marah? Kalau saya sih stres banget ya.
Pusing banget gitu ngedengerin orang yang suka marah gitu. Tertekan banget jiwa kita. Ini hubungan yang jadi beban gitu. Ada temen yang gayanya bosi, suka marah-marahin kita. Enak gitu bergaul sama yang kayak gitu? Pasti enggak kan? Hubungan yang jadi beban. Amsal 22 ayat 26. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Ayat 27. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu? Bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali. Jangan menjadi penanggung hutang. Jangan sampai kita berteman sama orang yang cuma manfaatin kita, manfaatin uang kita. Ada hubungan di mana kita tuh cuma dimanfaatin doang. Tiap kali makan bareng, gak ada yang pernah mau bayar. Yang lebih cilaka lagi gak cuma nonton, makan, nonton, dan segala-galanya maunya dibayarin mulu. Pastiin kita gak jadi orang yang cuma dimanfaatkan dalam hubungan. Karena firman Tuhan bilang gini, jangan jadi penanggung hutang. Jangan sampai kita nanggung hidup orang. Karena masing-masing orang harus bertanggung jawab dengan hidupnya sendiri. Orang yang gak mau kerja gak boleh makan, kata firman. Jangan sampai kita sok baik. Akhirnya orang jadi beban buat hidup kita sendiri. Kita sendiri kan harus tanggung jawab sama keluarga kita juga. Yang kedua, hubungan yang toksik tuh gini. Hubungan yang mencelakakan. Amsal 18 ayat 24. Kita baca bareng-bareng yuk. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ada teman tuh yang bisa mencelakai teman sendiri, nipu teman sendiri, dikerjain teman sendiri. Makanya ada istilah teman makan teman. Kalau orang Ambon bilang jeruk makan jeruk. Dihianatin sama sahabat sendiri. Makanya ada istilah pagar makan tanaman. Hati-hati dengan teman-teman yang mencelakakan kita. Teman-teman yang ngerjain kita. Jangan sampai kita bergaul dengan polosnya, percaya 100% lalu kita dimanfaatkan, kemudian kita dicelakakan. Hati-hati bergaul dengan teman-teman yang omongannya toksik. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Mazmur 1 ayat 1 tadi bilang gitu. Saya mau nanya, waktu kamu ngumpul sama teman-temanmu, apa yang diomongin? Waktu lagi nongkrong bareng, apa sih bahasannya? Saya punya teman yang kalau ketemu saya selalu nanya gini, Hen, ada gosip terbaru apa? Waduh, jangan nongkrong sama orang yang suka gosip. Karena gini, hubungan ini mencelakakan banget. Ngapain kita diajak gosip, lalu kita juga harus nanggung akibatnya? Punya gak teman yang toksik omongannya? Yang gak membangun gitu, yang kalau ketemu kita tuh melemahkan. Contoh nih, dulu saya waktu pulang dari Australia baru habis ngelahirin, sedang subur-suburnya ya, ngerti dong ya, lagi montok-montoknya gitu kan. Nah terus ketemuan nih, kita makan bareng. Bisa-bisanya Noel saya tuh megang lengan yang membesar gitu kan. Nah kebetulan ini besar jadi bisa jadi contoh gitu kan. Nah dia bilang gini, aduh ampun ya Henny ya, sekarang ya, dulu langsing sekarang langsung, bodinya udah kayak emak-emak. Guys, gue juga tahu body gue udah berubah. Dulu saya selangsing itu, sekarang jadi langsung segini. Gak usah dia ngomong juga, kita tahu gitu loh. Perempuan itu paling pantang ditanya dua, umur sama berat badan. Nah ini ditanya, diomongin kayak gitu, apa gak bikin down? Berapa banyak sih teman-teman kita yang kalau ngomong tuh nggak dipikir dulu gitu. Kalau ketemu kita main nyeplos aja dan ngomongannya tuh nggak membangun, melemahkan. Udah tahu kita sendiri mungkin ada rasa insecure dengan berat badan kita, pakai diomongin lagi. Makanya saya suka mendidik gitu orang-orang di sekitar saya. Kalau udah mulai bilang saya gendut, saya langsung bilang gini, saya tidak gendut, saya montok. Dan jangan suka bilang gendut, bilangnya seksi, gitu dong. Banyak orang tuh ngomongannya toksik. Ada yang mungkin kita pengen bikin ini gitu, tapi mereka tuh selalu melemahkan dengan bahasa, udahlah emang lu bisa apa sih? Emang lu siapa? Anda pasti ngerti maksud saya. Nah apa yang kita lakukan dengan orang-orang yang toksik kayak begini, nanti kita akan bahas di akhir. Yang terakhir,
Hubungan yang toksik itu pergaulan yang menyesatkan. Jadi bukannya mengarahkan kita ke tempat yang lebih baik, tapi malah menyesatkan. Membuat hidup kita jauh dari kebenaran. Apa sih pergaulan yang buruk? Pergaulan yang salah karena membuat kita hidup dalam dosa. Butuh ketegasan untuk melepaskan hubungan yang toksik. Saya nggak tahu dengan Anda, tapi kalau Anda tahu bahwa hari ini Anda berada di tempat yang salah, duduk bersama orang-orang yang salah, berjalan bersama dengan orang-orang berdosa, dengar baik. Firman Tuhan katakan, sadarlah kembali sebaik-baiknya. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Butuh ketegasan buat melepaskan hubungan yang toksik. Pertemanan itu pilihan. Kita bisa memilih untuk berada bersama dengan teman-teman yang takut akan Tuhan, tapi di mata kita mereka kayak culun dan ngebosenin, weirdo, orang-orang aneh, yang pulang sekolah kerjaannya ngedoain bangku-bangku di kelas gitu kan. Atau kita mau memilih teman-teman toksik yang pulang sekolah ngajakin kita ke disko, dugem. Jadi nggak ada pilihan kalau kita pengen hidup kita bener. Kita harus tegas untuk ngelepasin hubungan yang toksik. Kayak ini nanti saya dibilang sombong, nggak apa-apa. Soalnya gini, hidup kita itu pilihan. Pertemanan menentukan masa depan. Kamu mau hidup kamu lebih baik? Kamu pengen pergi ke tempat yang lebih baik? Atau kamu mau membiarkan hidupmu dirusak? Dan akhirnya kamu jauh dari Tuhan. Saya memilih untuk berbalik sama Tuhan, minta ampun atas dosa-dosa saya, dan kembali lagi ikut Tuhan sungguh-sungguh. Hidup ini pilihan. Bijaklah memilih teman, karena pergaulanmu menentukan masa depanmu.